Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena baik ya, ini materi tentang dasar-dasar ilmu sejarah ya, materi-materi yang sudah kita pelajari di pelajaran sejarah di kelas 10 terutama. Ini tipe soal bukan tipe soal teoritis, ini analisa, harus pemahamannya harus dihubungkan dengan sedikit banyak teori yang kita pelajari di kelas ya. Nah, di sini kita cerita tentang pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena ini juga mengandalkan analisa dan logika ya untuk menjawabnya. Baik, kalau secara teori kita cerita bahwasanya penelitian sejarah ya, kita bisa meneliti peristiwa-peristiwa di masa lalu itu harus berdasar sumber, harus memiliki sumber sejarah ya, harus memiliki sumber sejarah. Nah, sumber sejarah sendiri itu ada berbagai macam bentuk ya, ada sumber sejarah itu ada berbagai macam sumber. Yang pertama ada sumber benda, lalu kemudian ada sumber lisan, dan juga kemudian ada sumber tulisan. Nah, kemudian pelaku sejarah ya adalah orang-orang yang kemudian terlibat langsung ya, orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah sehingga bisa kemudian meninggalkan sumber berupa benda, lisan, dan juga tulisan. Nah, dari sinilah kemudian sumber sejarah itu menjadi penting karena berhubungan dengan pelaku. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, karena pelaku itu adalah mereka-mereka yang terlibat langsung ya, terlibat langsung. Karena mereka terlibat langsung, mereka bisa meninggalkan sumber-sumber sejarah yang kemudian bisa ditelusuri keberadaannya, atau bahkan pelaku sejarah ini mampu menghasilkan sebuah karya yang nanti disebut dengan autobiografi, sebuah sumber sejarah yang kemudian menceritakan tentang diri mereka sendiri dan kejadian-kejadian sejarah yang melingkupi mereka. Nah, dari sini logikanya sudah dapat karena tadi juga sudah disampaikan, maka kemudian jawaban kita untuk soal ini adalah A ya, pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah ya. Tapi kita cermati ya materi atau kemudian pilihan yang lain. Misal B, kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. Nah, ini bermasalah di sini. Ya, di primer. Kalau kesaksian pelaku sejarah menjadi sumber itu bisa, tapi kalau menjadi sumber primer tidak. Kenapa? Karena sumber sejarah ya berdasarkan dari mana sumber itu ada, maka ada dua. Ada sumber primer yang didapatkan secara langsung dan ada sumber sekunder. Nah, pelaku sejarah tidak harus menjadi sumber primer tapi juga bisa jadi sumber sekunder. Bagaimana dengan C? Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan peranannya. Nah, ini juga tidak, karena selalu ingin ya. Selalu ingin menonjolkan ini tidak harus, karena pelaku sejarah bisa ada yang tidak ditonjolkan, juga bisa ada. Itu fungsinya kemudian kita melakukan penelitian sejarah ya. Bagaimana dengan D? Nah, D bermasalahnya di sini karena yang namanya manusia itu ingatannya tidak selalu benar ya, tapi juga bisa salah ya. Sedangkan E yang merupakan satu-satunya ini juga salah karena pelaku sejarah tidak hanya satu ya, karena pelaku sejarah itu terlibat langsung tapi dia bisa meninggalkan salah satu dari ketiga ini ya. Jadi tidak jadi satu-satunya, bahkan tiga-tiganya juga bisa ya. Jadi secara logika analisa, karena kemudian pelaku itu terlibat langsung, sekali lagi dia bisa meninggalkan sumber sejarah, di mana sumber sejarah sekali lagi itu adalah sebuah prasyarat agar penelitian sejarah bisa dilakukan. Demikian. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 sampai 1286 adalah, baik ya, ini materi yang agak analitis ya, tapi kemudian agak teoritis sedikit. Kita bicara tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama kasus kita hari ini adalah kerajaan Singasari ya. Singasari ini materi pelajaran di kelas 10 ya. Kerajaan Singasari sendiri kalau sekarang terletak di Malang ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kerajaan Singasari sendiri ini mencapai masa keemasan, masa kejayaannya sendiri di bawah pimpinan Raja Kertanegara ya, jadi ini raja terbesarnya. Nah, ada satu cerita menarik karena ini populer di buku-buku sejarah kita banyak diulas, yaitu cerita tentang ekspedisi Pamalayu ya, dari tahun 1275 sampai 1286. Jadi di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, di bawah masa keemasan Raja Kertanegara, Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu ya. Sekali lagi, apa itu ekspedisi Pamalayu? Ini adalah ekspedisi
dalam rangka kemudian untuk menaklukkan wilayah-wilayah di luar Singosari, terutama wilayah-wilayah di Sumatera pada waktu itu, di Sumatera ya, terutama yang berhasil dikalahkan pada waktu itu adalah Kerajaan Melayu ya, Kerajaan Melayu sebagai bagian dari kelanjutan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, di ekspedisi Pamalayu ini sendiri, tujuan utamanya untuk apa sih? Kenapa harus dilakukan? Tujuannya ini adalah untuk membendung ya. Jadi jawabannya untuk membendung Mongol ya, membendung Mongol, kekuatan Mongol. Jadi jawaban kita pada waktu itu B ya, mencari sekutu untuk dapat membendung Mongol. Kenapa? Karena Mongol pada waktu itu juga melakukan ekspansi ya, melakukan ekspansi ke Jawa, Nah, sebagai salah satu kerajaan besar di Jawa, maka Singosari tidak dapat membendung ya kekuatan Mongol, sehingga merasa perlu untuk mencari sekutu, terutama di wilayah-wilayah Sumatera dengan cara sekali lagi mencari sekutunya dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan yang terutama ada di Sumatera ya. Nah, jadi sekali lagi kenapa bisa dijawab seperti itu, karena istilah ekspedisi Melayu atau peristiwa ekspedisi Melayu adalah peristiwa yang besar yang banyak diulas di banyak kesempatan literatur kita. Sebagai tambahan informasi ya, ekspedisi Melayu juga menjadi pisau bermata dua ya. Di satu sisi ekspedisi ini berhasil membendung serbuan Mongol, tapi di sisi yang lain ini juga menyebabkan jatuhnya Singosari ya, ke Kediri. Kenapa? Karena semua pasukan pada waktu itu pergi ya dari Singosari, sehingga menyebabkan posisi Singosari menjadi lemah dan berhasil dijatuhkan oleh Kediri pada waktu itu. Jadi dua sisi pisau lah ya. Jadi di satu sisi membawa dampak positif, tapi di sisi yang lain gagal. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pilihan-pilihan yang lain ya, ini pilihan A misalnya memperluas kerajaan Singosari bisa jadi, tapi lebih detailnya dia diperluas dalam rangka untuk membendung ya, sekali lagi untuk membendung serbuan Mongol. Tidak C, kenapa? Karena Sriwijaya sudah jatuh ketika Singosari berdiri. Ini juga tidak ya, dan tidak ada kaitannya dengan Selat Malaka. Kasusnya kurang lebih seperti itu. Faktor yang melatar belakangi Sultan Agung melakukan penyerangan VOC ke Batavia pada tahun 1628 adalah, baik, ini juga materi yang subbahasanya cukup populer ya, tentang penyerbuan oleh Sultan Agung ya. Ini materi tentang kerajaan Islam di Indonesia yang kita pelajari di kelas 10, tapi juga ini bisa materi tentang perlawanan terhadap penjajahan ya, yang kita pelajari di kelas 11 ya, perlawanan terhadap penjajahan. Terutama kalau ngomongin Sultan Agung, kita cerita tentang masa Mataram Islam ya, Baik, subbahasan materinya apa ya? Kita bicara tentang Mataram Islam yang pada waktu itu diceritakan di bawah pimpinan Sultan Agung sebagai sultan yang kemudian membawa Mataram Islam ke masa keemasan ya. Bahkan kalau di TV kita juga bisa dapatkan ya filmnya, sudah dibikin filmnya, disutradarai oleh Hanung Bramantyo ya, Sultan Agung ini. Jadi sudah terkenal ya, sudah sangat terkenal. Nah, di banyak buku-buku literatur kita di sini diceritakan bahwasanya nanti akan terjadi 2 kali ya penyerbuan terhadap VOC di Batavia, walaupun nanti kedua-duanya ini gagal. Namun kemudian kenapa kemudian terjadi penyerbuan? Ini alasannya kurang lebih sama ya. Nah, tapi kalau kita balikan dulu ke teorinya, sebenarnya terutama di bab perlawanan terhadap penjajahan ini ada 2 subbahasan ya. Bahasan pertama adalah penyerbuan sebelum tahun 1800 sama nanti penyerbuan atau perlawanan terhadap penjajahan setelah 1800. Nah, kalau sebelum 1800 yang dilawan siapa? Ini antara lain nanti Portugis, Spanyol dan VOC ya, Spanyol dan VOC yang menjajah kita pada waktu itu. VOC, sedangkan setelah 1800 yang dilawan atau kemudian penjajahan itu dilakukan kepada pemerintah Belanda. Kurang lebih seperti itu. Siapa saja? Misalnya di sini ada materi kita ini Mataram Islam, lalu kemudian ada juga Ternate Tidore,
Ternate Tidore, Gua Talo ya, Gua Talo dan seterusnya ya. Nah, sedangkan ini nanti misalnya perang Diponegoro ya, perang Diponegoro, lalu kemudian perang Padri dan seterusnya. Nah, secara konsep perang sebelum 1800 sama setelah 1800 dibedakan alasannya. Kalau ini alasannya karena murni masalah ekonomi, sedangkan untuk 1800 ini alasannya dua, di satu sisi bisa ekonomi, di sisi yang lain bisa politik. Nah, artinya apa? Untuk menjawab soal ini ya, kita bisa eliminir pilihan politik karena dia pure sebenarnya masalahnya karena ekonomi. Jadi kita bisa hilangkan masalah kurang lebih seperti itu, karena dia ngomongin masalah politik. Sedangkan untuk ekonomi yang lain masih memungkinkan ya, masih memungkinkan. Nah, maka kemudian di sini kita harus tahu, kita harus hafal, kita harus paham alasan khusus penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Alasannya apa? Karena pada waktu itu Sultan Agung memiliki cita-cita untuk menyatukan Jawa, ya di bawah menyatukan Jawa di bawah Mataram Islam. Nah, Sultan Agung melihat bahwasanya VOC ini mengganggu cita-citanya, terutama sekali mengganggu dalam bentuk apa? Dalam bentuk memonopoli perdagangan ya, memonopoli perdagangan artinya menguasai perdagangan rempah-rempah pada waktu itu dan tidak mengizinkan yang lain. Nah, dari sini sudah bisa terlihat bahwasanya alasannya karena perdagangan. Maka yang paling memungkinkan jawabannya adalah A ya, tindakan VOC yang kemudian menghalangi kapal dagang Mataram untuk berangkat ke Malaka sebagai pusat dagang pada waktu itu ya, dan nanti akan terjadi masalah-masalah yang lain. Tapi secara umum karena VOC sekali lagi dianggap menghalangi cita-cita Sultan Agung dan kemudian dengan tindakannya dengan cara memonopoli perdagangan. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menimbulkan kebencian rakyat Indonesia adalah baik ya, ini materinya sudah sama-sama terbaca. Kita cerita tentang pendudukan Jepang di Indonesia ya dari tahun 42 sampai 45 yang belajar di kelas 11 ya. Nah, ini kasusnya adalah soal kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia yang kemudian dikaitkan atau dianalisa dengan munculnya perlawanan ya, kebencian ini nanti dalam bentuk perlawanan, karena ini jadi subbahasan materi ya. Materinya sendiri ada banyak tentang berbagai macam kebijakan, nanti memunculkan dampak salah satunya berupa perlawanan ya. Ini materi agak textbook sedikit, agak hafalan, walaupun juga kadang harus dianalisis karena pilihan jawabannya itu tidak sama persis ya, atau redaksional tidak sama persis dengan buku-buku teks literatur sejarah kita di kelas ya. Baik. Nah, kebijakan pendudukan Jepang yang menimbulkan perlawanan secara garis besar ya, materinya itu bisa dibagi jadi 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kebijakan dalam bentuk autarki ya, kebijakan dalam bentuk autarki, di mana definisi autarki itu adalah kebijakan harus memenuhi kebutuhan perang sendiri ya. Nah, masalahnya ya, kebutuhan perang yang dilakukan oleh Jepang pada waktu itu harus dipenuhi oleh orang Indonesia, baik nanti dalam berbagai macam bentuk, dan terutama sekali ya kebutuhan perang ini dipenuhi dalam bentuk kerja paksa atau yang nanti kita kenal dengan Romusha, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua adalah salah satunya di bidang budaya, terutama sekali apa? Kebiasaan untuk melakukan sekire. Apa itu sekire? Ini penghormatan ya kepada arah matahari terbit untuk menghormati Kaisar Jepang. Nah, dua inilah yang kemudian ya sebuah kebijakan yang paling banyak menimbulkan perlawanan oleh bangsa Indonesia. Misalnya ini perlawanan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya, sedangkan misalnya perlawanan terhadap Romusha misalnya oleh Supriyadi Peta di Blitar. Jadi dua ini ya, walaupun ada kebijakan lain juga, misalnya yang ketiga tentang pemaksaan perempuan untuk menjadi budak pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang, atau yang nanti kita kenal dengan Jugun Ianfu ya, dengan Jugun Ianfu. Nah, tapi yang paling banyak diceritakan di buku-buku kita itu adalah 1 dan 2 ini ya. Nah, dan yang keempat ini juga adalah tentang pendidikan ya, tentang pendidikan, di mana kemudian arah pendidikan itu dipaksa untuk mengikuti pendidikan militer ya, sehingga terbentuk para angkatan-angkatan militer murni ataupun semi militer ya, seperti di sini ada Heiho,
Fujinkai dan lain-lain ya. Tapi sekali lagi kalau kita balikan ke teori, kenapa kemudian terjadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang itu dilatar belakangi dari 4 alasan ini adalah 2 ya. Yang pertama penderitaan rakyat karena harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dan karena dilakukan Romusa. Yang kedua adalah penolakan terhadap Sekirei ya, karena dianggap menghormati matahari ya, terutama ini dilakukan oleh umat Islam yang tidak setuju pada waktu itu. Nah, sedangkan 3 dan 4 juga cuman tidak semasif 1, 2. Maka dari sini kita sudah bisa sama-sama tengok gitu kan, kalau pendidikan militer cenderung malah tidak ada penolakan karena cenderung positif, maka kita tidak A, kita juga tidak B. Fujinkai itu pembantu perempuan, kecuali tadi diganti menjadi Jugun Yanfu ya. Maka kemudian jawaban kita untuk soal ini adalah D ya, rakyat wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang Jepang di sini ya, lewat kebijakan tadi namanya autarki dan dalam bentuk Romusha, kurang lebih seperti itu. Jadi dipenuhi oleh Indonesia ini tidak sekedar wajib bekerja, tapi kemudian kebutuhan perang Jepang sekali lagi harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia. Pelaksanaan kebijakan ekonomi program Benteng pada masa Kabinet Natsir bertujuan untuk baik ya, ini materi tentang demokrasi liberal, materi yang sudah kita pelajari di kelas 12 ya, terjadi dari tahun 1950 sampai 59, kurang lebih seperti itu. Subbahasan materinya tentang kebijakan di zaman Kabinet Natsir, terutama ini materi yang sudah sangat populer karena sering diulang-ulang, yaitu kita cerita tentang program ekonomi Benteng ya, ini program ekonomi Benteng. Sebuah program ekonomi yang dicetuskan oleh pada waktu itu Sumitro Joyo Hadikusumo ya, Joyo Hadikusumo baik. Karena sudah sangat populer maka kemudian ya agak hafalan iya, namun kemudian kalau kita cermati pilihan jawabannya, maka pilihan jawabannya redaksional, tidak sama persis. Artinya kita harus bisa menganalisis mana dari hafalan kita, mana dari pemahaman kita terhadap program Benteng yang mendekati dengan pilihan jawaban ya. Program ekonomi Benteng sendiri ya, secara tujuannya apa sih? Kenapa dia dilakukan? Ya bertujuan ya. Tujuannya kalau secara tekstual ini adalah untuk mengganti sistem ekonomi kolonial, karena pada waktu itu sistem ekonomi kita masih dikuasai oleh Belanda ya, menjadi sistem ekonomi nasional, Nah, dengan cara apa tujuan ini bisa tercapai? Dengan cara, ya caranya seperti apa? Menumbuhkan kelas pribumi, menumbuhkan kelas ya pengusaha, lebih tepatnya menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Kenapa harus pengusaha? Karena pada waktu itu pengusaha adalah orang-orang yang nanti pribumi ya, pribumi. Karena pengusaha pada waktu itu adalah orang-orang yang nanti berperan penting membuka lapangan kerja yang nanti akan diisi oleh rakyat pribumi. Dengan semakin banyak rakyat yang bekerja dan pribumi, maka kemudian akan mengganti pekerja-pekerja kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, dengan cara apa pengusaha bisa terwujud? Dengan cara yang memberi mereka bantuan modal, karena untuk berusaha mereka dibutuhkan modal ya, memberi modal termasuk juga namanya benteng, jadi memberikan perlindungan jika terjadi sesuatu terhadap mereka. Maka kemudian dari sini diharapkan sistem ekonomi nasional akan terbentuk, walaupun nanti kita juga sama-sama tahu bahwasanya program ekonomi benteng ini ternyata nanti gagal dilaksanakan karena ya mental pengusaha Indonesia yang belum siap. Nah, maka kalau kita kembalikan karena dia bertujuan untuk apa program ekonomi benteng, maka kemudian jawaban kita adalah C. Tujuannya adalah ini, menumbuhkan nasionalisme ekonomi. Jadi ekonomi yang berbasis pada diri sendiri ya, sekaligus nanti menumbuhkan kelas pengusaha pribumi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak A, tidak B, tidak D, juga tidak E ya, jika dicermati lebih langsung ya.